Eh, Perkenalkan, nama saya Manda Sabina Putri, NIM 07211009 dari Teknik Sipil Angkatan 2021. Langsung saja ya, di sini saya akan sharing tentang materi SAP 2000 dulu. Sudah terlihat nggak share screen-nya? Sudah Kak. Oke. Di sini eh, seperti yang kalian lihat ya, di sini ada sejarah dan overview SAP 2000. Ada yang tahu nggak SAP 2000 itu sebenarnya aplikasi untuk apa sih? Ngomong aja nggak apa-apa. Untuk menghitung struktur bangunan nggak? Oke. Nah, ini di sini. Apa itu SAP 2000? SAP 2000 itu program untuk perhitungan struktur, khususnya beban tingkat tinggi dan jembatan. SAP 2000 dikembangkan berdasarkan program SAP 1 pada sekitar tahun 1975. Program SAP 1 adalah suatu program komputer yang diciptakan oleh Prof. Edward L. Wilson, guru besar University of California, Berkeley, California, USA. Pada tahun 1975, versi komersial dari program tersebut dilansir oleh perusahaan komputer struktur atau CSI, pimpinan Asad Hibullah. Sampai sekarang, program tersebut dikenal di dunia sebagai pionir di bidang software rekayasa struktur dan kegempaan. Versi PC dari program SAP dikeluarkan pada tahun 1980 yaitu SAP 80 dan tahun 1990 menjadi versi SAP 90. Semuanya dalam sistem operasi DOS. Ciri-ciri dari sistem operasi tersebut yaitu memakai file untuk memasukkan input data. Ketika PC beralih dari DOS teks ke Windows grafis, versi SAP 2000 dikeluarkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, desain SAP 2000 itu. Nah, di sini untuk yang sebelah paling kiri, ini struktur baja, untuk struktur bajanya, kita ada sama apa ini ya? Ya, seperti itulah. Yang di tengah ada untuk struktur beton bertulang, yang sebelah kanan ada plate and shell SAP 2000. Kemudian toolsnya, nanti di sini di sebelah kiri ada toolbar, pas juga toolbar, kemudian ada dua Windows, nanti dipak akan saya terangkan lagi di aplikasinya langsung. Kemudian ada koordinat aksis pada SAP 2000. Semua sistem koordinat ditunjukkan dengan sumbu 3 dimensi, menggunakan aturan kanan kanan dan menggunakan sistem kartesius atau segi 4. SAP 2000 selalu mengasumsikan Z arah vertikal dengan Z positif ke arah. Kalau misalnya di struktur ada tekan, maka itu bernilai negatif. Tekan ke bawah maksudnya. Kemudian di SAP 2000 juga sama kayak SST kemarin ada jepit sendi roll. Jepit ini untuk gaya vertikal horizontal moment, sendi ini menahan horizontal dan roll hanya menahan gaya vertikal saja. Kemudian derajat kebebasan atau degree of freedom pada SAP 2000. Defleksi dari struktur ditentukan oleh displacement joint. Setiap joint pada model struktur mempunyai 6 komponen displacement, yaitu joint mengalami translasi ke arah 3 sumbu lokal yang diberi notasi ini ada U1, U2, U3, kemudian joint mengalami rotasi terhadap 3 sumbu lokal yang diberi notasi R1, R2, R3. Keenam, komponen displacement tersebut diketahui sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, di sini ada juga gaya dalam, ada axis 1, axis 2, ada gaya geser, ada gaya momen, ada torsinya juga. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini toolsnya. Tools SAP. Nah, kita lihat dari sini. Nah, ini sama kayak aplikasi yang ada pada umumnya. Kalau yang kayak ini untuk zoom atau zoom out zoom in ya. Kemudian kalau yang ini toolbar untuk run. Kemudian ini kayak AutoCAD juga ada overview-nya.
di sini ada 3D, XY, XZ, YZ, nanti akan saya jelaskan lagi di aplikasinya langsung. Nah, ini untuk elevasi. Kalau misalnya sub yang kita buat itu bertingkat atau ada lapisannya. Nah, yang ini toolbar untuk memilih objek. Yang seperti ini digunakan untuk mengubah atau memindah elemen atau untuk memindah join. Kemudian titik ini untuk menambah join baru yang tidak berhubungan dengan elemen. Yang lurus kayak gini menggambar elemen frame. Yang kayak gini ada merahnya itu di tengah. Menu cepat menggambar elemen frame. Kemudian eh, X kayak diagonal gini itu menu cepat menggambar elemen bracing. Tools seperti ini menu cepat menggambar elemen balok sekunder. Kemudian tools yang kayak gini menggambar elemen cell yang sudutnya bukan 90. Kalau yang kotak gini 90 derajat. Ya nanti akan saya jelaskan lanjutnya di aplikasinya langsung. Nah, SAP 2000 seperti nanti new modelnya. Pada umumnya kalau di SAP 2000 itu biasanya pakai grid only. Nanti dari trase, 3D trase, 2D frame, 3D frame, seperti itu. Kalau misalnya sudah bisa di grid only pasti sudah bisa di yang tadi itu ya. Nah, di sini ada pemodelan simple beam sederhana. Setahu saya teman dua-dua sudah dilajarin pakai simple beam ya. Udah Kak sama Pak Kris Halo. kemarin. Oke. Aman aja kayak ini pakai simple beam ya. Nah, di sini karena dia X-nya jarak strukturnya 5 meter. Jumlah span-nya cuma satu, makanya pakai cuma satu di sini. Pemodelan simple beam sederhana. Nah, ini pakai grid only tadi yang di sini grid only. Kalau kita grid only, maka ini langsung keluar seperti ini. Ada X direction, Y direction, Z direction. Untuk number of grid lines-nya, kalau grid spacing-nya X sama. Bedanya number of grid lines sama grid spacing, kalau grid spacing ini panjangnya 5 meter. Tapi kalau number of grid lines X direction X ini ya, ke kan apa? Sumbu X. Itu 2, kenapa? Karena di sini dihitungnya 1, di sini 2, jadi ada 2. Untuk Z-nya kenapa 1? Karena dia nggak ada di atasnya, nggak ada 1. Maksudnya nggak ada, dia cuma 1 garis, nggak kayak segitiga atau buat gitu. Kemudian di sini untuk menggambar, kalau tadi di beam, simple beam kan masukin number of span sama span length-nya tuh oke, langsung keluar seperti ini kan. Nah, kalau di grid lines, dia masih dalam bentuk kotak-kotak. Nah, makanya kita harus draw dulu pakai draw frame atau cable tendon ini. Nanti tinggal di draw, makanya ada garis. Kemudian untuk peletakannya di sini ada sendi, di sini ada roll. Nah, itu nanti di assign restraints namanya. Nah, yang ini nggak ada. Ini sendi, roll. Ini jepit, sendi, roll. Ini yang nggak ada. Nah, pemodelan portal. Kalau portal, nah seperti ini. Sama aja sebenarnya, tapi ini yang saya bilang tadi. Kalau X yang number of grid lines, ini kan 2. Duanya ini 1, 2. Dia ada 2X. Nah, kalau Z itu 2. Kenapa? Karena di atas. Di sini 1, di sini 2. Makanya 2. Kemudian X-nya 5, panjang X-nya 5. Z-nya 6, panjang
Z-nya 6. Kenapa Y-nya 1? Karena portal sederhana atau simple beam sederhana ini masih bentuknya 2D, bukan 3D. Y ini biasanya dipakai untuk 3D. Kemudian sama kayak simple beam tadi, kalau kalau pakai grid line harus di draw dulu, kemudian dimasukin peletakannya. Kemudian di sini ada tahapan perencanaan pada SAP 2000. Pertama, kita harus preliminary design and gambar arsitek dulu, kemudian perencanaan grid awal tadi yang grid only, kemudian material properties dan section properties nanti ada di define, kemudian ada modeling struktur, balok, plat, kolom, kemudian pendivision load pattern, load case, load combination ini masukin beban. Nah ini juga pembenahan berdasarkan SNIS 27/2020, kemudian kita run, kemudian ada analisis gempa dan analisis struktur. Dalam perhitungan struktur, apabila dalam analisis terjadi kegagalan struktur atau struktur tidak kuat menahan beban yang bekerja, maka kita lakukan perubahan pada section properties atau dimensi penampang. Nah, kita masuk di sini dulu. Ini spesifikasi material beton betulang. Kita pakai baja ya nanti di contoh soalnya. Di baja ini W-nya itu ada 7.850 kg per meter kubik. Kemudian beton ada 2.200 kg meter kubik dengan mobilitas E-nya 4.700 akar FC. Kemudian untuk baja itu ini spesifikasi bajanya. Jenis baja ada BJ34, BJ37, BJ41, BJ50, BJ55. Tapi ini spesifikasi jenis baja yang versi lama, versi barunya itu ada ASTM A26, A36, sama A56. Kita pakai yang BJ dulu ya hari ini. Kemudian modulitas alias bajanya 200.000 MPa. Nah, ini bentar ya. Saya buka Sabdo, kelihatan nggak? Enggak ya? Nggak kelihatan nggak? Nah ini nih, tadi ada blank, grid only, beam, 2D trusses, 2D trusses, 2D frame, 3D frames, wall, dan lain-lain. Nah, di sini kita biasanya yang sering dipakai itu kilonewton, kilogram force, newton, sama ton force. Kita hari ini pakai newton milimeter aja dulu. Oke. Bentar ya. Di sini kita pakai grid only ya, biar teman-teman juga enak belajarnya langsung ke grid only. Nah, sama yang seperti. Nggak lihat Wah Haji nggak? Kenapa? Lihat Wah Haji nggak? Wah Haji. Oh ini. Perlu. Itu bisa tolong gini, mute dulu mic-nya. Sudah, oke. Nah, tadi yang saya jelaskan di sini kan ada yang number of grid lines, grid spacing. Nah, di sini saya langsung aja dulu ya. Yang untuk jelasin ini nanti pas saya kasih contoh soalnya. Kita di sini bahas yang material properties, yang lain-lain tadi. Nah, yang material properties ini kita bisa lihat di define. Kemudian kita pakai material,
yang PSI ini biasanya dipakai untuk beton, untuk AS 99, FY 50 ini biasanya untuk baja. Di sini kita pakai add copy aja. Kalau add copy berarti kita nambah material baru, tapi copy dari yang A99. Kalau modify, kita modifikasi si A99 ini. Itu bedanya. Add copy, kemudian di sini tadi kita pakai BJ37. 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 Dan unitnya kita pakai di sini nano milimeter ya. Modulus elastis dari baja tadi kan 200.000, kita masukkan sini 200.000. Beratnya tadi 7.850. Hmm. 7.850. Ribu. Oke, kemudian T-nya tadi di baja itu adalah baja BJ37 240, FU di baja adalah baja 37 ya. 370. FY-nya itu 1,1 dikali 240. Di sini 1,1 dikali 370. Dari mana FYFU ini tadi? Bentar. Dari sini kita pakai BJ37 kan. FU di BJ37 itu 310. Kemudian FY-nya 240. Modulus elastis bajanya 200 MPa. Kemudian weight-nya di sini 7.850. Oke, kembali lagi. Oke, di sini oke. Oke. Nah, di sini X karena kita pakai masih yang simple atau yang sederhana, kita pakai yang di XZ, tumbuh XZ. Kalau Y itu tingginya, sorry, salah. Maksudnya Z itu tingginya, X itu ke samping, Y itu ke sinilah pokoknya ini monitornya. Kemudian, nah kita ada tools namanya draw di draw frame. Dari kalau ngejain sub nih bagusnya lebih enak dari kiri ke kanan. Jadi kerjakan dulu yang ada di define, kemudian lanjut ke draw, lanjut ke assign, baru analyze. Define, section properties, frame, copy aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah profil IWF. Kayak contoh aja IWF 400, 400, 1321.
Di sini T-nya kita badannya, ini apa? Tingginya. Kemudian ini 400 juga. TF-nya itu 321. PW-nya 13. 400. TF-nya tadi 21. Kemudian materialnya tadi kita udah buat BJ37 ya. Sudah. Kemudian oke. Sudah ada IWF 400 1321. Ini Ini Kak, bisa kalau diulang Kak, misalnya yang tadi Kak. Ya Kak, izin Kak, frame sectionnya bisa dilihatkan dulu Kak. yang mana Anunya, frame sectionnya yang ini tadi, IWF. IWF. Oke. Ini kita ini kan kita add new property. Nah, di sini ada baja, double lap steel, ada konkrit, beton, aluminium, baja ringan, dan order. Di sini tipe-tipenya ada lengkap. Ada yang I, C, T, L, siku, bulat, rektangular, sekular. Nah, kita pakai yang PF. Kenapa aku kasih section name-nya tadi IWF 400-1321 supaya nanti kalau kita ngedraw bisa 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 bedain gitu. Kalau di drawnya lebih mudahin kita. Makanya namanya harus sesuai sama jenis IWF jenis yang kita pakai. T3 ini 400. Nah, ini 400 ini sayapnya. Kemudian 400 lagi ini badannya. Tuh ya, berubah. Nah, kan. Di sini TF itu adalah tebal sayap. Nah, di sini tebal badan 13. Kemudian di sini 400. Di sini 21. Nah, udah ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Halo. Sudah Oke Kak. Kak, lanjut Kak. Oke, ini aku cancel ya. Tadi kan sudah dibuat ya. Oke, kemudian kita sudah define di section properties. Kita dasar kita ke load pattern. Ini adalah beban yang ada di strukturnya. Kita pakai beban hidup. Kita namain dulu live. Add new. Ya live aja dulu ya. Oke. Oh ya, ini saya kasih lihat bebannya di tab. Ini ada super dead live, ada roof live, atau kalau di beban kombinasi itu LR, beban atap. Ini ada gempa, angin, salju, suhu, beban kendaraan. Ini dia kayak jembatan atau struktur yang dilewatin kendaraan dan lain-lain, bisa teman-teman lihat di sini. Saya cancel lagi dulu. Load cases. Nah, ini ngecek bahwa load pattern tadi sudah kita buat benar nggak. Ini ngecek doang sebenarnya kalau load cases. Kemudian kalau sebenarnya ada load combination, nanti bakal teman-teman pelajari di baja dan beton semester 4 ini.
Tapi ini nanti aja dulu ya. Nah, kita ke draw. Draw tadi pakai yang ini ya, draw frame cable tendon. Kemudian di sini ada dua, ada yang IWF 41321 sama FCE 21 CE1. Kita pakai yang IWF 400. Kemudian misalnya kita mau gambar strukturnya dari sini. Nyambung nih sini. Ini masih sembarang-sembarang ya gambarnya. Nah, kalau misalnya kita mau ini kan masih kesambung ya. Saya cuma klik kiri mouse doang ini. Tapi kalau misalnya mau putus tanpa pencet draw-nya tadi, kita pencet enter. Ada nih garis-garisnya. Tadi ada garis-garisnya kan? Ya, saya pencet enter. Nah, ini nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau mau cepatnya ya enter. Kalau mau keluarnya escape aja. Nah, keluar. Dan di sini kalau kita klik kiri, bagian yang terkena saja. Kalau kita dari kanan, itu harus full. Tuh, harus nggak bisa. Ya, nge-lag. Kalau kiri nggak bisa nih. Ini doang nggak bisa dia. Tuh, dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan. Tuh, nggak bisa. Tapi kalau dari kanan ke kiri, itu bisa. Cuma satu biji doang. Tuh. Tapi kalau dari kiri ke kanan harus semuanya. Baru bisa dia. Kemudian kita assign. Assign ini kita restrain. Nah, ini jepit, sendi, roll. Sebelum kita pencet assign, kita harus tahu mana dulu nih perletakan yang mau dipakai, mau ditaruh. Kita join restrain. Di sini misalnya perletakan sederhana, sendi roll, kita apply. Nah, keluar di sini sendi. Oke. Kemudian misalnya di sini kita mau pakai roll. Roll sudah apply. Nah, roll dia keluar di sini. Kemudian misal kita mau strukturnya itu ada gaya tekan distribute gitu. Misalnya di sini gayanya 100 Newton per milimeter. Apply. Nah, dia langsung sesuai apa yang kita klik tadi. Langsung gayanya keluar. Bedanya relatif distance sama absolute distance ini dia hitungannya misalnya dari sini ke sini 8 meter. Nah, beban yang pertama ini 0. Terus yang sepanjang 0,25 kali 8 itu kan 2 meter. Jadi beban sepanjang 2 meter. Yang 0,75 beban sepanjang 6 meter.
Yang 4 ini beban sepanjang 8 meter. Kalau absolut ini kita mau seberapa, mau berapa panjangnya, baru kita masukin masing-masing di sini. Nah, kalau add, kita berarti nambahin bebannya di sini. Tapi kalau replace, kita nggak delete yang hapus bebannya. Nah, di sini kita mau pakai load pattern-nya yang beban mati atau beban hidup. Seperti itu. Kita close. Sudah, itu aja dulu. Kemudian kita run. Pastikan kalau di run modal tuh harus di do not run. Nah, kemudian kita run. Seperti itu. Nanti sudah di run, langsung keluar dia. Nah, di sini saya coba teman-teman SAP 2000-nya. Sudah pada buka SAP 2000-nya enggak? Sudah Kak. Oke. Sudah Kak. Saya ada contoh soal di sini. Case-nya seperti ini. Kita buat struktur yang berbentuk segitiga. Ada tekanan 100.000 Newton ke arah kanan. Kemudian panjang itu 1.500 mm. Tingginya itu 2.000 mm. Modulus aletasiumnya 200.000 MPa. Baja yang dipakai itu BJ37, FE-nya 240, FU-nya 370 dengan diameternya itu 32 mm. Oke, sudah. Coba teman-teman foto atau tulis atau screenshot, terserah. Soalnya saya bakal buka SAP saya. Sudah. Sebentar Kak, tadi kan saya sudah ngikutin yang itu Kak, yang Kakak praktek tadi. Nah ini tadi nggak lama banget runningnya. Runningnya nanti aja runningnya. Kita running di case. Tadi saya nggak running. Di sini Kak, ini saya runningnya kepencet Kak. Ya udah. Yang lain, kamu foto aja dulu ini case-nya. Sudah Kak, sudah saya screenshot. Yang lain gimana? Saya lagi kerjain dua api Kak. Oke. Saya stop share screen yang case ya. Oke Kak. Oke. Kita kembali ke SAP 2000. Kita pakai grid only. Tadi itu kan panjangnya milimeter ya, jadi kita pakai nanomilimeter. Kemudian kita grid only. Tadi X-nya berapa? Panjang X-nya. Oh, dari ini aja deh, number of grid lines. Kalian bisa bantu nggak X direction untuk number of grid lines kita berapa kalau buat segitiga kayak tadi? Mohon maaf Kak, Citra Devardana 72106 bisa diulang nggak? Tadi kan bentuknya segitiga siku-siku ya, case-nya. Iya Kak. Nah, ada yang bisa bantu saya nggak number of grid lines untuk segitiga siku-siku tadi, case-nya berapa X direction-nya? Lihat dulu nggak apa-apa kok. Oh, X-nya 2 Kak. Ya, benar ya, 2 ya. Karena kita di sini cuma 2 dimensi, maka
Y-nya kita buat satu aja. Untuk X-nya berapa? Z-nya berapa? Itu berapa? Dua, Kak. Benar ya, 2 ya. X direction yang grid spacing berapa? Tadi panjang X-nya. 1.500 milimeter, Kak. Oke. Kemudian di Z direction-nya berapa panjangnya? Tingginya tadi? Izin jawab Kak, 2000. 2000. Oke. Oke, kita oke ya. Benar semua tadi yang teman bilang. Nah, kalau seperti ini, jangan lupa kita ubah view-nya ke XZ. Nah, kotak dia kan. Kemudian karena tadi kita pakai baja BJ37, kita add copy. Ini teman-teman ngikutin nggak? Masih ngikutin nggak? Halo, Ya, Kak. masih ngikutin nggak teman-teman? Oke, siap. Kita di sini add copy sama kayak tadi, kita ganti BJ37. Kemudian di sini kita sediakan Terus ininya 50, esnya. di sini 200.000, Aduh, anjing lagi kucing. 40, 370 kali 40, Ini masih Bentar, awal, Kak. 50 kali 370. Udah semua nggak? Ada yang belum? Kak, boleh stop situ dulu, Kak. Oke. Udah. Izin Kak, Yang diubah cuma model analisis E, FY, FU, FYE, namanya, W, udah belum? Udah, sudah Kak. udah, oke ya. Bentar, Kak. Kemudian kita ke define section properties, from section, add new. Udah, Sudah Kak. karena tadi soalnya kan diameternya 32 mm ya. Benar nggak? Berapa Kak? Di soal tadi diameternya 32 mm. Benar nggak? Benar Kak. Ya. Maka di sini kalau dia diameter, kita pakai yang circular. Kita tulis di sini namanya D32. Kita ganti 32 mm. Kemudian kita pakai BJ37. Udah. Sudah Kak. Oke. Oke. Kemudian load patternnya kita pakai live aja. Udah. Sebentar Kak. We define load pattern. Baru tipenya kita pakai yang hidup atau live. Udah.
Oke. Kemudian kita lihat cases dulu, cek dulu di lab pattern tadi yang kita masukin udah masuk atau belum. Oke, di sini sudah terlihat sudah masuk ya. Ada live-nya udah masuk. Dan oke, kemudian kita ke draw frame. Tadi kita sectionnya pakai D32. Oke, sudah D32 semua ya. Kita gambar dari sini ke sini, klik, di sini klik, ini klik. Nah, udah, Sudah Kak. oke. Terus hilang. Escape dulu jangan lupa biar drawnya hilang. Kemudian kita ke assign, join. Oh salah, pencet dulu ininya sebelah kiri untuk tempat keletakannya. Kita join. Nah di sini, kita tadi sendi ya. Kemudian kita pencet sendi, kita apply warnanya. Sama juga di sini roll, assign, join, string, ini roll, apply, oke. Sudah? Sudah Kak. Kita blok dulu semuanya ini. Sudah? Sudah. Sudah Kak. Kemudian kita ke frame, release partial fixity. Kita klik momen aja, dua-duanya momen, minor atau major. Kemudian apply. Udah, dia bentuknya begini. Sudah. Sudah Kak. Oke. Mana ini? Bentar ya. Kemudian kita klik di sini, kita masukkan tadi gayanya kan di sini. Jadi assign, join loads, versus. Oke. Udah. Sudah. Bentar ya. Di sini tadi, jadi kalau misalnya tadi gayanya di atas ini, tapi ke kanan, kayak gini, kanan sini. Jadi yang dimasukkan sebelah mana? Saya tahu nggak? X, Y, atau Z? Bisa dulu Gayanya Kak. tadi kan udah dilihat, gayanya tadi kan ke sumbu apa gayanya horizontal ya, horizontal ya enggak, yang 100.000 Iya Kak. total Iya, Kak. tadi. Nah itu masuknya ke X ya atau Z? X, Kak. X, Kak. Kalau ke kanan positif atau negatif? Positif, Kak. Positif. Ya berarti kita masukkan sini 100.000 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita apply di sini. Oh, load patternnya kita live. Udah? Udah, Kak. Nggak muncul ya di sini.
Dia munculnya sini. Udah muncul nggak 100.000-nya? Di tempat di punya Ntar teman-teman Kak, ngalik ke muncul laptopnya nggak? Kak. Iya, Kak. Oke. Kemudian Kak, itu kalau jendela yang sebelahnya ke close tuh bukanya di mana, Kak? di sini nih, add new window. Oh, Udah, sudah. udah. Ya. Sudah Kak. Kemudian kita run di analyze, terus run analysis atau shortcutnya F5. Udah, kemudian di mode baru do not run. Cuma model aja ya yang di do not run. Udah. Kemudian kita run now. Satu. Nanti dia harusnya bengkok. Nah, bengkok seperti ini. Nah, ini warning. Kenapa ini warningnya? Biasanya kalau ada analisis messages nih, ada peringatan nih, struktur yang kita bawa. Ada peringatan itu. Nih, solving linear stiffness 0. Ini kita lewatin aja dulu. Kemudian di sini kita mau cek gaya aksial atau gaya normal. Di display versus atau stress. Kemudian ke frame cable. Ini aksial. Nanti hidup. Kalau share kayaknya bisa deh. Coba. Kalau bisa. Aksial aja kelihatan. Oke. Kemudian. Nah, ini kalau misalnya kalian, teman-teman mau lihat gayanya hanya di sini aja. Satu batang. Caranya di gimana? Caranya baru klik kanan mouse. Nah, keluar di sini. That up. Kalau di sini tinggal klik kanan di sini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Izin bertanya Kak. Citra Devi Urlana NIM 07222106. Untuk gaya momennya itu juga bisa dikasih lihat Kak. Kenapa? Gaya momennya Gaya momennya kenapa? bisa dikasih lihat juga Kak. Nggak bisa ini. Karena tadi kita rilis momen. Itu biasanya rilis momen tuh hanya terjadi pada baja. Nggak perlu dirilis tadi. Rilis yang ini tadi. Di frame baru tadi ada rilis gitu. Itu. Ada lagi yang ditanyakan?
Dari saya cukup Kak. Hmm. Ada lagi yang ditanyakan? Saya cukup, Kak. Gimana, Bi? Ini aku stop share screen aja ya. Saya mau nanya Kak, Oh ya, silakan. yang terakhir tadi yang waktu ada apa namanya kayak yang analisis message itu perihal kayak peringatannya itu tuh dia nggak bisa tersave gitu Kakak. Jadi kayak maksudnya kita pindahkan manual gitu kayak buat jadi catatan sendiri. Maksudnya? Jadi kan tadi ada hasil kayak analisisnya dari yang Iya. dihitung tadi. Nah, itu Mm-mm. dia bisa disimpan gitu Kakak hasilnya tadi tuh. Bisa. Kamu Oh bisa, kalau Kak? mau exit langsung save as aja. Langsung Oh, kalau keluar kan nanti ada tulisan save lagi kan, disuruh save lagi. iya, iya. Ini save aja. Oh iya, iya. Oke, makasih Kak. Tapi kalau misalnya kalian pakainya untuk kerja terus peringatan seperti itu, ya butuh dikoreksi lagi nanti. Oh, iya, iya, iya. Oke Kak, makasih Kak. Hmm. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup Kak. Gimana, Bibi? Nggak ada lagi ya yang bertanya ya. Mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya aja kali ya. Cukup Kak. Cukup. Oke. Ini link absensinya aku bagikan ya. Kasih waktu 10 menit buat ngisi. Oke. Siap Kak. Baik Kak.